26, 26 kau yang terindah. G.
dekat denganmu Tuhan, sampai kami menyatu dengan Engkau sungguh-sungguh Tuhan, lalu mengalami pengangkatan lewat kemuliaan. Roh kemuliaan-Mu mengangkat kami, memakai kami ya ini. Untuk segala bangsa juga datang sujud di bawah kaki-Mu Tuhan. Semuanya hanya mengaku Engkaulah Tuhan, Engkau Raja, Engkau mempelai Yesus. Bersama-sama dalam kesatuan tubuh yang sempurna untuk menyongsong kedatangan-Mu pada kali yang kedua. Terima kasih buat pagi ini, Tuhan berikan perpanjangan umur, kesehatan, kekuatan, sepanjang malam bisa boleh beristirahat pagi ini, bangun dengan tubuh yang diberkati Tuhan. Kami datang bersujud di bawah kaki-Mu Tuhan, merendahkan diri di hadapan, mohon ampun segala kurangan, kelemahan kami, sucikan layakkan kami menghampiri takhta kekudusan-Mu ya Tuhan. Oh, dan urapi kami semua dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci Tuhan, mulai dari hamba untuk hamba mampu dalam membacakan, menyampaikan firman dengan hikmat yang dari surga. Firman-Mu adalah sumber segala jawaban dalam setiap hidup kami, membuka jalan segala sesuatunya, bahkan menyucikan, mengubahkan, membaharui Tuhan, dari manusia daging menjadi manusia rohani, sampai sempurna mulia seperti Engkau. Urapi juga kami semua, baik yang ada di sini, yang mengikuti lewat siaran langsung, siaran tunda Tuhan, bahkan setiap telinga yang sempat mendengar. Urapilah untuk mampu menerima firman dalam tanda hati yang lemah lembut, rendah hati, menjadi tanah yang baik dan subur, menerima setiap benih firman, semakin bertumbuh, bahkan semakin menghasilkan buah-buah yang banyak, buah yang tetap, buah yang manis Tuhan. Kami persembahkan semuanya hanya untuk menyenangkan firman dan Roh Kudus. Kiranya semakin Tuhan menyucikan, melayakkan, mendorong kami menjadi penyembah yang benar sampai satu waktu benar-benar mencapai penyembah yang sempurna ya Tuhan. Firman dan Roh Kudus juga adalah dua tangan Tuhan terulur bagi kami, menolong, memulihkan, mengangkat setiap keterpurukan, kemerosotan, memberi damai sejahtera, memberi jalan keluar, memberi kemenangan Tuhan, menghapus segala kemustahilan dalam setiap hidup kami. Sampai satu waktu kemustahilan tertinggi menjadi sama sempurna, mulia, layak menjadi mempelai. Kuasa-kuasa iblis menggoda, merintangi saat kami membaca, mendengar firman, menyembah Engkau lewat roh jahat, roh najis, roh ngantuk, rasa hati main-main. Kami sudah semua dalam nama Yesus pergi, dari Yesus yang berkuasa. Mohon kemurahan-Mu, mohon kasih setia-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih setia Tuhan kita Yesus Kristus. Saudaraku yang diberkati, sudah dikasih oleh Tuhan, baik saudara ada di tempat ini dimanapun saudara sekalian berada. Saat ini kembali kita datang pagi ini untuk sujud di bawah kaki Tuhan dan membaca, merenungkan firman, dan akan sujud untuk menyembah Tuhan. Puji Tuhan, kita lanjutkan pembacaan Alkitab di dalam Injil Lukas pasal yang ke-7, ini bagian yang kedua, ayatnya yang ke-18 sampai ayatnya yang ke-50. Lukas pasal 7 ayat 18. Ketika Yohanes mendapat kabar tentang segala peristiwa itu dari murid-muridnya, ia memanggil 2 orang dari antaranya dan menyuruh mereka bertanya kepada Tuhan, "Engkaukah yang akan datang itu? Atau haruskah kami menantikan seorang lain?" Ketika kedua orang itu sampai kepada Yesus, mereka berkata, "Yohanes Pembaptis menyuruh kami bertanya kepadamu, engkaukah yang akan datang itu? Atau haruskah kami menantikan seorang lain?" Pada saat itu Yesus menyembuhkan banyak orang dari segala penyakit
dan penderitaan dan dari roh-roh jahat, dan ia mengaruniakan penglihatan kepada banyak orang buta. Dan Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu lihat dan kamu dengar. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku." Setelah suruhan Yohanes itu pergi, mulailah Yesus berbicara kepada orang banyak itu tentang Yohanes. "Untuk apakah kamu pergi ke padang gurun, melihat bulu yang digoyangkan angin kian kemari? Atau untuk apakah kamu pergi melihat orang yang berpakaian halus, orang yang berpakaian indah, dan yang hidup mewah tempatnya di istana raja? Jadi untuk apakah kamu pergi melihat nabi? Benar, dan aku berkata kepadamu bahkan lebih daripada nabi. Karena tentang dia ada tertulis, 'Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Dia akan mempersiapkan jalanmu di hadapanmu.' Aku berkata kepadamu, di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan, tidak ada seorang pun yang lebih besar daripada Yohanes. Namun yang terkecil dalam kerajaan Allah lebih besar daripadanya." Seluruh orang banyak yang mendengar perkataannya, termasuk para pemungut cukai, mengakui kebenaran Allah, karena mereka telah memberi diri dibaptis oleh Yohanes. Tetapi orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat menolak maksud Allah terhadap diri mereka, karena mereka tidak mau dibaptis oleh Yohanes. Kata Yesus, "Dengan apakah akan kuumpamakan orang-orang dari angkatan ini? Dan dengan apakah mereka itu sama? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan yang saling menyerukan, 'Kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak menangis.' Terus, karena Yohanes Pembaptis datang, ia tidak makan roti dan tidak minum anggur, dan kamu berkata, 'Ia kerasukan setan.' Kemudian Anak Manusia datang, ia makan dan minum, dan kamu berkata, 'Lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa.' Tetapi hikmat dibenarkan oleh semua orang yang menerimanya." Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis ia pergi, berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, "Jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamannya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa." Lalu Yesus berkata kepadanya, "Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu." Sahut Simon, "Katakanlah, Guru." Ada dua orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. "Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia?" Jawab Simon, "Aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya." Kata Yesus kepadanya, "Betul pendapatmu itu." Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, "Engkau lihat perempuan ini? Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi ia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi.
Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Lalu ia berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Dan mereka yang duduk makan bersama dia berpikir dalam hati mereka, siapakah ia ini sehingga ia dapat mengampuni dosa? Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Puji Tuhan. Demikian lanjutan bacaan kita pagi ini. Kembali ada 2 perikop ya, seperti di bagian 1 juga 2 perikop ya, jadi kalau di total berarti ada 4 perikop yang kita baca pada pasal 7 ini ya. Jadi 2 ya ditambah 2 jadi 4. Nah, angka 2 itu adalah angka ya, firman dan Roh Kudus. Itu merupakan bukti kemenangan dari singa Yehuda. Yesus yang telah menang, darah yang telah tercurah, membuka gulungan kitab yang tadinya tertutup. Itulah pembukaan rasa firman. Dan juga dia memiliki 7 manifestasi Roh Kudus ya, di dalam kehidupan yang telah menang ya. Jadi angka 2 adalah angka firman dan Roh Kudus, pembukaan rasa firman dalam urapan Roh Kudus yang memiliki kuasa untuk menang ya. Membuat Yesus telah menang dan kita juga yang memilikinya, menang bersama dengan Tuhan ya, untuk menjadi angka 4, 2 tambah 2, 4 ya, 4 penjuru bumi. Jadi untuk menang ya, menang bersama dengan Tuhan, untuk dipakai Tuhan ya, keempat penjuru bumi ini menjadi saksinya Tuhan ya, Tuhan mau pakai kita untuk menjadi alatnya Tuhan, alat untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Nah, kita akan lihat syaratnya ya, syarat untuk mendapatkan kuasa firman dan Roh Kudus ya, bukti kemenangan bersama dengan Tuhan, bukti kita sungguh-sungguh dipakai Tuhan untuk menjadi saksinya Tuhan. Yang pertama syaratnya ya, di ayat yang kita sudah baca ini ya, dari ayat 18 sampai ayat 34, Yohanes Pembaptis ketika dia ada di penjara ya, pada waktu itu. Injil Matius pasal 11 ayat 2 itu lebih jelas disebutkan keadaan Yohanes. Nah, di sini tidak disebutkan, coba kita baca, saling melengkapi ya, ayat menerangkan ayat ya, Matius 11 ayatnya yang kedua. Matius 11 ayat 2. Di dalam penjara Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus, kemudian dia mengutus 2 orang murid bertanya kepada Yesus, engkaukah orang yang datang itu? Engkau Mesias yang datang atau kami harus menantikan yang lain? Kemudian Yesus menjawab ya, katakan kepada Yohanes apa yang telah kamu lihat, kamu dengar, orang buta melihat dan seterusnya. Kemudian ayat 23 Tuhan mengatakan, dan berbahagialah orang yang tidak kecewa dan menolak aku. Ya, jadi syaratnya yang pertama adalah untuk mendapatkan kuasa firman dan Roh Kudus semakin dipakai Tuhan ya, menang bersama dengan Tuhan. Syarat yang pertama yaitu sungguh-sungguh percaya ya, juga di bagian 1 kita sudah mendengarkan juga syarat ya, sama ya, syarat mendapatkan kuasa Roh Kudus sungguh-sungguh percaya. Nah, di bagian yang pertama kita belajar dari perwira bangsa kafir yang percaya sepatah kata dari firman Tuhan. Nah, di sini kita belajar dari Yohanes Pembaptis yang tadinya dia sempat bimbang. Yohanes sempat ya, sudah bimbang ya, sudah mau kecewa ya, tinggal putus asa saja ya, belum ya, jadi dia sudah bimbang ya, sudah sempat ada kekecewaan dan hampir mau menolak Tuhan, hampir putus asa. Tapi dia kembali ya, kembali percaya setelah 2 orang murid itu
datang memberitakan itu, Yohanes lebih kuat lagi. Sampai dia rela dipenggal kepalanya di dalam penjara. Nah, ini jadi kita belajar dari Yohanes Pembaptis pagi ini, ya, bagaimana dia sungguh-sungguh percaya setelah sempat ragu, ya, sempat kecewa, ya, sedikit kecewa. Nah, siapa kita dibanding Yohanes Pembaptis? Nah, Yohanes Pembaptis ini Tuhan akui di ayatnya yang ke-28, aku berkata kepadamu, ya, di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak ada seorang pun yang lebih besar dari Yohanes Pembaptis. Jadi Yohanes Pembaptis ini adalah manusia yang terbesar, ya, yang pernah lahir dari seorang rahim, dari rahim seorang perempuan, ya, manusia terbesar. Ya, berarti, ya, dia adalah, ya, kehidupan yang sangat diakui oleh Tuhan, ya, sebagai manusia yang terbesar. Ya, tetapi ya, bisa ragu, bisa kecewa. Nah, siapa dibanding saya, dibanding kita? Ya, jadi tentunya kita semua pernah ragu. Ya, kita akui, saya akui, ya, pernah ragu, pernah kecewa. Ya, semua pernah ragu, semua pernah kecewa. Tapi jangan sampai putus asa. Ya, jangan sampai putus asa. Nah, itu yang bahaya, putus asa. Ya, sudah sampai tinggalkan ibadah, tinggalkan pelayanan, tinggalkan firman, pengajaran ibadah. Nah, semoga itu tidak terjadi. Ya, semua pernah gagal dalam pengikutannya kepada Tuhan. Tapi mari pagi ini dan seterusnya, ayo sungguh-sungguh. Ya, Tuhan, ya, mau pakai kehidupan kita. Jangan lagi ada keraguan, ya, apalagi kekecewaan. Ya, jangan lagi ada. Ya. Ayo, ya, semakin kita yakin, sungguh-sungguh, ya, sungguh-sungguh percaya. Ya, jadi kalau sampai saat ini masih ada juga yang ragu, saudara, ragu. Ya. Sampai saat ini, sampai pagi ini, sampai saat firman ini diberitakan, masih ada yang ragu juga. Ya, ini sangat berbahaya. Itu akan menggenapi 2 Korintus pasal 4 ayat 3 dan 4. Ya, ini sudah hari-hari terakhir menjelang kedatangan Tuhan yang semakin dekat. Menjelang tubuh Kristus itu akan segera sempurna. 2 Korintus pasal 4 ayat 3 dan 4. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, ia tertutup. Dia masih ragu juga. Ya, masih ragu, masih bimbang terhadap pengajaran yang benar. Ia tertutup untuk mereka yang akan binasa. Ini Pak Perhati. Ya, jangan sampai kita menggenapi firman ini. Jadi kalau sampai saat ini berulang kali firman sudah didengarkan, tapi masih ragu juga, masih bimbang juga, ya, berarti ya, tertutup pemakaian Tuhan atas orang ini. Tertutup juga keselamatan, apalagi kesempurnaan untuk kehidupan ini. Terbuka, ya, apa terbuka bagi dia? Terbuka, ya, pintu, ya, jurang maut, lubang jurang maut, ya, untuk dia nanti akan dilemparkan di sana dalam kebinasaan. Nah, ini kita perhatikan sungguh-sungguh. Ya, mari biarlah pagi ini dan seterusnya semakin percaya. Ya, semakin percaya. Ini yang dipakai Tuhan. Sungguh-sungguh percaya. Ya, sungguh-sungguh percaya. Haleluya. Ya, tidak ada keraguan, apalagi kekecewaan. Ya, semakin percaya. Ya, sekalipun, nah, ya, dalam keadaan Yohanes di penjara pada waktu itu. Ya, dalam keadaan dia menderita, tidak berdaya. Nah, jadi kita belajar dari Yohanes Pembaptis. Ya, memang sempat dia ragu di penjara, sempat dia kecewa. Tapi begitu mendengar firman, ya, apa yang Yesus katakan kepada 2 orang muridnya, ya, dia kembali kuat, ya, sampai, ya, dia, ya, dipenggal kepalanya. Nah, ini kita ambil pelajaran dari Yohanes Pembaptis. Ya, mungkin ada yang ragu, ya, dan pasti pernah ada yang ragu, pasti pernah ada yang kecewa. Tapi mari biarlah pagi ini, ya, apapun keadaan kita, di tengah penderitaan yang kita alami,
di tengah masalah-masalah yang masih menimpa hidup kita. Ya, belum ada jawaban, belum ada jalan keluar, belum ada pertolongan, pemulihan. Ya, ayo percaya, semakin percaya. Ya, sungguh-sungguh percaya. Ya, memang tidak mudah untuk mempraktekkan, tapi itu ya, harus diperjuangkan. Ya, dan yang katakan, wah terlalu mudah ini kok pendeta mengatakan seperti itu. Bagaimana kalau dia diperhadapkan dengan ini? Ya, makanya butuh perjuangan. Memang tidak mudah. Ya, tidak mudah. Ya, mengatakannya memang mudah. Tapi saat dihadapkan dengan prakteknya sangat sulit. Ya, tapi harus berjuang. Harus berjuang. Kalau tidak ya masih tertutup juga, tertutup pemakaian atas hidup. Ya, kalau kita masih biarkan daging kita yang banyak bersuara, membuat kita bimbang, ragu, kecewa, ya sudah, tertutup pemakaian Tuhan atas hidup kita. Ya. Tuhan masih mau pakai, masih banyak orang lain yang bisa percaya pada firman di tengah dia menderita, ya, di tengah masalah yang dia hadapi. Saya selalu katakan bahwa Tuhan tidak pernah kekurangan orang untuk mau dipakai. Camkan itu ya, sudah. Kita harus perhatikan. Tuhan tidak pernah kekurangan orang. Jadi kalau saya ini masih ragu, ya masih ada juga yang akan percaya. Apalagi kalau dia kecewa, apalagi kalau dia putus asa. Ya, Yudas pergi, ada Matias dan ya, Yohanes yang mau menggantikan posisi Yudas. Tapi akhirnya Matias yang terpilih. Ya. Saul tinggalkan jabatannya, ya. Ada Daud yang menggantikan. Ya. Nah, jadi Tuhan tidak pernah kekurangan orang. Makanya ini kita harus tekankan dalam diri kita bahwa harus sungguh-sungguh. Ya. Kalau tidak, ya, melayang kepercayaan Tuhan. Diberikan kepada yang lain. Ya, itu sangat disayangkan, saudara. Apalagi sudah bertahun-tahun ikut Tuhan. Apalagi kita 10 tahun pengembalaan di sini. Sudah 10 tahun pengembalaan masih ragu juga ya. Melayang sudah kepada yang lain. Ya, takut melayang kepada yang lain. Ya, beralih kepada yang lain. Ya, Tuhan tidak mau. Ya, masih mempertahankan orang yang tidak mau maju juga. Ya, seperti saya katakan di ibadah raya hari Minggu. Ya, belajar dari ya Daud. Ya. Pernah gagal dia. Daud pernah gagal. Ya, mengambil tabut untuk dia tempatkan Yerusalem. Dia pernah gagal. Kenapa dia gagal? Karena dia menggunakan kereta waktu itu. Wah, dia masih merasa hebat, kuat. Masih menggunakan menggunakan kekuatannya, ya, kepandaiannya dan lain sebagainya. Sementara tabut itu harus dipikul, bukan ditaruh di kereta. Ya, harus dipikul. Nah, yang pikul berapa orang ya? 4 orang. 2 di depan, 2 di belakang. Ya, jadi harus ada kerjasama di situ. Yang di depan dengan yang belakang harus kerjasama. Kalau mau maju, kalau mau berjalan, yang di depan berjalan, di belakang juga berjalan. Nah, siapa di depan? Di depan itu gembala. Di belakang ya sidang jemaat. Harus kerjasama. Harus kerjasama. Jadi kalau cuma yang di depan mau maju, yang di belakang tidak, apa yang terjadi? Di depan mau maju, di belakang tidak. Akhirnya begitu di depan maju, di belakang tidak, ya terlepas. Tabut, jatuh tabut. Nah itu dikabut. Kehilangan kemuliaan Tuhan. Tabut melayang ke tempat yang lain. Di tangan orang Filistin. Nah ini kita perhatikan. Jadi kalau kita masih ragu juga sampai saat ini. Ya. Yang lain musuh-musuh maju. Ya. Saya sebagai gembala sudah katakan. Ya. Haleluya. Dengan perjuangan selama 10 tahun di sini sudah. Ya, perjuangan apa lagi yang tidak saya lakukan supaya maju pelayanan ini sudah. Ya, Tuhan tahu semua. Ya, bagaimana berjuang untuk sungguh-sungguh pelayanan ini bisa maju ke depan. Setelah 10 tahun ini sudah. Ya, mari semoga kita juga, ya, semoga saudara juga, ya, mau. Ya, pelayanan kita bisa maju. Makanya jangan bimbang. Ya, jangan masih ragu juga sampai saat ini.
tertutup pemakaian Tuhan atas hidupmu, melayang kepada yang lain. Ingat itu. Ya, jadi saya harus tegas. Ya, harus betul-betul. Ya, kalau tidak, ya sayang 10 tahun ini. Ya, kita hanya akan dua hal yang akan terjadi. Ya, kemuliaan Tuhan benar-benar dinyatakan karena tabut ini berjalan. Ya, tapi kalau tabut ini ya tidak berjalan, ya bisa katakan tadi, ya, yang di depan saja yang mau maju, di belakang tidak. Berjalan tapi jatuh, dikabut. Ya, jadi kalau bukan kemuliaan Tuhan di tahun ke-10 ini, dikabut, kehilangan kemuliaan Tuhan. Dirampas, tabut dirampas oleh orang Filistin. Itu saja, sudah. Mari kita memilih yang mana. Ya, kita mau dipakai Tuhan sungguh-sungguh atau sebaliknya. Ya, semoga kita mengerti. Ya, jadi jangan main-main dari hari ini. Ayo, ya, sungguh-sungguh. Kesempatan kita terima berkat 10 tahun. Ya, dari tanggal 24 dari tanggal 24 bulan ini sampai tanggal 11 nanti tepatnya. Menikmati berkat 10 tahun pergumulan. Biar berkat yang kita terima, bukan sebaliknya. Ya, berkat pengangkatan ya, ibadah raya diangkat, roh kemuliaan mengangkat kita, memakai kita. Ya, menuju 4 jurusan, ya mau dipakai Tuhan menjangkau banyak jiwa-jiwa. Sebabnya yuk sungguh-sungguh percaya. Kemudian selanjutnya praktek yang kedua, praktek taat pada firman. Ya, setelah percaya, sungguh-sungguh percaya yang kedua. Ya, syaratnya mendapat kuasa firman, kuasa pemakaian Tuhan. Yang kedua, praktek firman. Saatnya apa yang kita sudah yakini kita praktekkan, taati. Nah, tandanya apa? Tandanya orang yang praktek firman, tandanya ya seperti perempuan ini. Ya, perempuan yang ya meminyaki kaki Yesus dengan minyak yang wangi. Ya, dia membasahi kaki Yesus dengan air mata, menikahnya dengan rambutnya, mencium kakinya, meminyakinya dengan minyak yang wangi. Para ayat 38. Sambil menangis, sambil mengaku dosanya. Sebab perempuan ini, ya, kita membaca di sini ayat 37. Ya, perempuan ini adalah seorang yang terkenal, ya, seorang yang berdosa. Ya, di kota itu dia terkenal. Bukan terkenal karena dia terkenal yang positif, tapi terkenal karena dia perempuan yang berdosa. Ya. Tapi ketika dia mengalami pengampunan dari Tuhan, lewat dia mengaku dosa, dia sungguh-sungguh datang. Ya, seperti yang Tuhan umpamakan di sini pada ayat 41, karena Simon protes dalam hatinya, kalau dia nabi, dia tahu siapa perempuan ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan ini orang berdosa. Kemudian Tuhan katakan, ada 2 orang yang punya hutang, satu 500 dinar, satu cuma 50. Tapi karena 2 orang ini tidak sanggup membayar, kemudian orang yang memberikan pinjaman itu, ya sudah, tidak usah lah, ya, dihapuskan hutangnya. Kemudian Tuhan tanya, siapakah? Ya, siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia? Yang hapus hutangnya ini. Di antara 2 orang ini siapa yang lebih mengasihi, yang membebaskan, menghapuskan hutang? Kemudian Simon menjawab, terus aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutang. Katanya, betul. Nah, aku lihat perempuan ini. Begitu aku datang, dia membasuh kakiku dengan air mata, menyekanya dengan rambutnya, meminyaki kakiku dengan minyak yang mahal, wangi. Dia melakukan itu karena dia telah mengalami pengampunan. Berbuat. Haleluya. Di ayatnya yang ke-47, sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih kepadaku. Tetapi yang sedikit diampuni, sedikit juga berbuat kasih. Nah, jadi praktek firman itu tandanya mulai dari kita mengaku dosa kita.
untuk mengalami pengampunan dosa dari Tuhan. Tidak ada pengampunan dosa tanpa pengakuan. Jadi kalau mau diampuni dosa harus mengaku dulu. Harus mengaku. Akui dosa. Ini ya awal kita praktik firman, kita mengaku dosa pada Tuhan. Sungguh-sungguh mengaku dosa, bertobat, mematikan perbuatan dosa. Ya, setelah itu, yaitu kuburkan dosa-dosa dalam baptisan air yang benar. Ya. Setelah bertobat, masuk baptisan juga. Nah, bagaimana yang sudah dibaptis tapi masih berdosa juga? Nah, itu mengaku dosa. Ya. Tetap mengaku dosa. Yang sudah dibaptis, semakin dibaharui. Ya. Saat kita jatuh dalam dosa, cepat mengaku dosa kepada Tuhan. Ya, kemudian semakin hari semakin mengalami kelepasan dari dosa. Atau sama dengan semakin disucikan itu, ya, praktek yang ketiga atau syarat yang ketiga, mendapatkan kuasa firman Roh Kudus. Setelah praktek firman, mengaku dosa, ya, bertobat, masuk baptisan yang benar. Selanjutnya yang ketiga, ya, semakin disucikan. Setelah dibaptis harus semakin disucikan. Kalau masih ada dosa, ayo diakui, diselesaikan. Ya, semakin disucikan, semakin dilepaskan dari dosa. Sehingga tandanya orang yang semakin suci adalah dia akan lebih banyak berbuat kasih, lebih banyak berkorban, ya, seperti ini perempuan ini. Ya. Karena dia tahu bahwa betapa dosanya ini sudah diampuni, bagaimana dia mengalami penyucian, ya, oleh kuasa firman. Makanya dia banyak berbuat kasih, ya, berkorban, ya, kepada Tuhan. Ya, jadi orang yang semakin suci itu akan semakin banyak berkorban. Sebaliknya, orang yang, ya, sedikit mengalami penyucian, sedikit juga dia akan berbuat kepada Tuhan. Semakin suci, semakin banyak berkorban. Bahkan sampai dia punya prinsip, Kisah Rasul 20 ayat 35 bagian B, lebih bahagia memberi daripada menerima. Ini prinsipnya orang suci. Ya, semakin disucikan dia akan semakin banyak berbuat kasih. Kenapa? Dia sadar betapa Tuhan mengasihi dia. Ya, semakin dia mengalami penyucian, semakin firman dilimpahkan hari-hari ini. Pembukaan firman semakin melimpah untuk menyucikan hidupnya. Ya. Dia akan menyadari betapa Tuhan mengasihi dia, sehingga dia juga, ya, akan berbuat hal yang sama kepada Tuhan. Dia juga akan semakin, ya, memberikan apa yang bisa diberikan kepada Tuhan. Bahkan memberikan yang terbaik seperti perempuan ini. Minyak yang wangi ini sama dengan Maria. Sekalipun, ya, perempuan di sini dengan Maria itu berbeda. Bukan wanita yang sama. Ya. Haleluya. Ya. Tetapi apa yang mereka perbuat ini di hadapan Tuhan itu, ya, sama-sama berharga. Ya. Sehingga apa yang dilakukan perempuan ini, ya, sama dengan, ya, yang dilakukan oleh Maria dalam Matius pasal yang ke-26, ya, Matius pasal 26 ayat 12 dan 13. Matius 26 12. Sebab dengan mencurahkan minyak itu di tubuhku, ia membuat suatu persiapan untuk penguburanku. Ayat 13. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya disebut juga untuk mengingat dia. Ya. Jadi betapa pengorbanan ini sangat besar di hadapan Tuhan, sehingga selalu diingat oleh Tuhan. Ya. Jadi apa yang kita korbankan itu tidak akan pernah hilang. Apalagi yang banyak kita lakukan kepada Tuhan. Pengorbanan kita lakukan kepada Tuhan. Ya, semua itu, ya, tercatat, semua itu diperhitungkan Tuhan. Semua akan diingat oleh Tuhan. Ya. Semoga itu yang kita alami hari-hari ini. Semakin kita, ya, mengalami pembukaan firman yang menyucikan, semakin kita juga berbuat apa saja yang bisa kita buat untuk pelayanan. Ya. Semakin banyak berkorban. Apapun yang bisa kita korbankan, beri yang terbaik. Beri yang terbaik untuk Tuhan. Kemudian praktek yang keempat,
Ya, setelah semakin disucikan, semakin sungguh-sungguh, semakin banyak berkorban. Ya, terakhir tersungkur ya, seperti perempuan. Dia datang tersungkur di bawah kaki Tuhan, menyembah Tuhan. Itu puncaknya. Ya, pengorbanan kita sampai kita hanya menyembah Tuhan. Tersungkur, dia menangis ya, perempuan ini sambil menangis ya, sujud di bawah kaki Tuhan. Tersungkur menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan hancur hati. Jangan menyembah Tuhan kering penyembahan kita. Yuk, biar penyembahan kita hari-hari penyembahannya sungguh-sungguh. Menyembah Tuhan dengan hancur hati dengan sungguh-sungguh. Ya. Sehingga hasilnya tadi ayat yang kita baca, hasilnya ya, apa yang dilakukan oleh ya, perempuan ini juga sama dengan yang dilakukan oleh Maria. Ya. Itu sama di mata Tuhan. Ya, jadi semua ya, pengorbanan yang kita lakukan dalam Tuhan. Ya, bagaimana kita sungguh-sungguh datang tersungkur di bawah kaki Tuhan. Doa-doa yang dinaikkan pagi, siang, malam kepada Tuhan. Ya, itu akan selalu diingat oleh Tuhan. Apa yang dilakukannya akan disebut juga untuk mengingat dia. Selalu diingat oleh Tuhan. Ya, diingat Tuhan juga diingat oleh manusia di seluruh dunia. Dimanapun Injil diberitakan di seluruh dunia, itu akan selalu mengingati. Jadi hasilnya satu, diingat Tuhan, diingat manusia. Ya, diingat Tuhan berarti Tuhan selalu memperhatikan. Diingat Tuhan berarti Tuhan selalu memperdulikan. Ya, Tuhan akan selalu menolong. Ya, Tuhan akan selalu, ya, haleluya, menyatakan kuasanya, mujizatnya. Tuhan tidak biarkan yang kehidupannya sungguh-sungguh selalu percaya pada firman, sungguh-sungguh percaya. Bagaimana dia mau praktek firman, bagaimana dia mau disucikan, semakin disucikan, bagaimana dia berkorban, banyak berkorban kepada Tuhan. Bagaimana dia tersungkur di bawah kaki Tuhan. Ya, naikkan doa pagi, siang, malam. Oh, Tuhan akan selalu ingat itu. Tuhan akan selalu perhatikan itu. Dan Tuhan akan nyatakan pertolongan, kuasa mujizatnya ya, kepada kehidupan kita. Ya, dulu Maria yang melakukan hal yang sama dengan perempuan ini. Ketika menghadapi peristiwa Lazarus, nah, di situ Tuhan menyatakan kuasa, kemustahilan terhapus, Lazarus dibangkitkan. Itu kepedulian Tuhan. Dia tidak mustahil kalau Tuhan selalu mengingat kita. Tuhan akan selalu menyatakan pertolongannya, ya, kuasa mujizat tepat pada waktunya. Ya, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kemudian hasil yang kedua, tentunya dipakai. Ya, apa yang dilakukan oleh perempuan ini? Persiapan untuk penguburanku, kata Tuhan. Nah, ini kehidupan dipakai dalam pelayanan pembangunan tubuh Kristus yang terakhir. Nah, kita berada di hari-hari yang terakhir. Ya, di mana ya, waktu yang semakin singkat, Tuhan sudah mau datang, tubuh Kristus sudah mau sempurna. Mari biar kita dipakai hari-hari. Jangan tuna-tuna waktu, tadi saya katakan di awal. Ini waktu yang terakhir. Nah, mari yang percaya tadi semakin percaya akan dipakai, yang tidak, saudara yang masih ragu juga hari ini, tertutup pemakaian Tuhan atas dirimu hari ini. Tertutup. Siapa yang sungguh-sungguh percaya? Siapa yang sungguh-sungguh praktek firman? Yang sungguh-sungguh disucikan, sungguh-sungguh berkorban, sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Nah, ini akan dipakai Tuhan. Sungguh-sungguh juga akan dipakai Tuhan. Ya, di seluruh dunia, kemanapun dia pergi, dia akan menjadi saksinya Tuhan. Diingat tadi Tuhan ingatnya, manusia juga ingat. Ya, kalau manusia ingat kita, ya manusia akan datang kepada kita. Artinya kita membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Ya, semoga kita. Jadi Tuhan mengingat kita, mengatakan kuasa mujizatnya, menghapus kemustahilan, dan kita juga diingat manusia, dipakai untuk membawa jiwa datang pada Tuhan. Sampai nanti mencapai kesatuan tubuh yang sempurna. Sedikit lagi, ini sudah yang terakhir, sudah mau sempurna. Semoga kita terlibat di dalamnya, sampai mencapai kesatuan tubuh Kristus yang sempurna. Siap menyambut kedatangan Tuhan di awan-awannya. Oh, berbahagia selamanya bersama dengan Tuhan. Mari sungguh-sungguh pagi ini kita datang, ya,
tersungkur seperti perempuan dia tersungkur menangis di bawah kaki Tuhan. Haleluya. Kita juga datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh kami seperti wanita mengurapi menangis di bawah kaki. Kita pujikan. Cik. Seperti wanita mengurapi menangis di bawah kaki, demikian hidupku mau mengasihi Yesus Engkau baik bagi Sampai akhir. sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia melayanimu dengan tetap percaya ya, menghadapi apapun juga kita alami. Dia semakin percaya, semakin praktek, semakin disucikan. Semakin kita berbuat apapun untuk pelayanan, berkorban apapun dari untuk pelayanan. Seperti wanita mengurapi itu dengan minyak yang mahal. Dan kita juga bisa memberi yang terbaik kepada Tuhan. Tersungkur di bawah itu, menangis menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Oh, haleluya. Janji Tuhan pasti digenapi dalam hidup. Lagi pertolongan Tuhan, pemulihan, kuasa mujizat Tuhan pasti nyatakan menghapus kemustahilan. Haleluya. Terutama memakai kita semua dalam pelayanan pembangunan Tuhan, membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Oh, haleluya.
Haleluya Tuhan. Haleluya. Hallelujah. ハレルヤ
cintaku masa depanku jadi milikmu Tuhan. Jadikan kami terang-Mu Tuhan, kami terang di tengah kegelapan dunia, di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepada-Mu, bangsa-bangsa kepada-Mu. Tuhan, ini kerinduanku bagimu Tuhan. Pakailah Tuhan, genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi lalu kemuliaan bagimu Tuhan. Bagimu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi lalu kemuliaan. Jangan mari pagi-pagi. Amin. Saudara yang sungguh-sungguh hari pagi Tuhan, sungguh-sungguh percaya, taat pada-Mu, semakin disucikan, bersyukur menyembah Tuhan. Sungguh-sungguh berseru pagi siang malam menyembah Tuhan. Mari, yang mau sungguh-sungguh di pagi itu, angkat dua tangan kepada Tuhan. Mengangkat tangan bukan kebiasaan, tapi sungguh-sungguh perjuangan untuk percaya, taat, disucikan terus. Hanya menyembah Tuhan. Semakin sungguh-sungguh seperti wanita mengurapi Tuhan, menangis Tuhan. Hanya menyembah Tuhan, menyerahkan hidupnya sungguh-sungguh untuk dipakai Tuhan. Ini Tuhan, ini kami, seluruh hidup kami Tuhan. Pakailah kami Tuhan untuk kemuliaan. Dimanapun umat berada saat ini, tangan-tangan yang terangkat di hadapan kemuliaan kesungguhan kami perjuangkan, sungguh-sungguh percaya taat pada firman semakin disuci. Seruan-seruan dinaikkan kepada-Mu pagi siang malam, yang Kau perhatikan, yang Kau selalu mengingat itu Tuhan, yang Kau selalu memperhatikan itu Tuhan. Dan inilah kami suatu, pakailah untuk kemuliaan bagi nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih, turunkan tangan. Percaya Tuhan, Engkau tidak pernah membiarkan kehidupan yang Kau pakai oleh ini. Haleluya, Kau selalu mengingatkan, Kau selalu peduli, Kau selalu perhatikan, menyatakan kuasa-Mu Tuhan, menggenapi rencana-Mu Tuhan, janji-Mu Tuhan, untuk memulihkan kami Tuhan, menolong kami, menyatakan kuasa mujizat-Mu, menghapus segala kemustahilan di hadapan umat-Mu, baik secara pribadi dalam hidup mereka, dalam nikah, pekerjaan, studi, masa depan Tuhan. Apapun yang mereka alami, dimanapun umat-Mu saat ini berada, yang di sini, yang di Sojol, di Palu, dimanapun Tuhan, di Toraja juga Tuhan, haleluya, dimana saja saat ini umat berada Tuhan, apapun mereka hadapi, mereka alami, nyatakanlah Tuhan janji-Mu Tuhan, haleluya, untuk memulihkan Tuhan, nyatakan kuasa-Mu Tuhan, mujizat-Mu,
menghapus segala kemustahilan kami, dan semua tepat waktu, tidak pernah terlambat. Pertolongan Tuhan semua indah pada waktunya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Juga khususnya dalam pelayanan kami di sini di Palu, serahkan dalam tangan-Mu. Biar hikmat surga terus Engkau nyatakan hari ini. Gulungan kitab yang semakin Tuhan bukakan. Dan Kau percayakan kepada hamba-Mu hari ini, membuka rasa firman-Mu Tuhan, untuk disampaikan terus bagi seluruh dan jemaat-Mu di sini di Palu, dimanapun hari ini Tuhan, lewat siaran langsung, siaran tunda yang telah disiarkan Tuhan. Biarlah Kau pakai untuk kemuliaan bagi nama-Mu, bawa jiwa-jiwa datang kepada-Mu ya Tuhan. Haleluya. Di sini juga yang ada di Palu, Tuhan, juga lewat Facebook, lewat YouTube, saat membawa jiwa-jiwa datang kepada-Mu Tuhan. Dari segala penjuru bumi di bawah datang kepada-Mu ya Tuhan. Dan apa yang kami gumuli hari ini, semustahil bagi kami untuk fasilitas pelayan di sini, membangun rumah-Mu di tempat ini, juga tempat beribadah di kota Palu Tuhan. Sungguh sangat mustahil percaya, kalau firman dibukakan maka semua pintu akan dibukakan juga bagi kami. Pintu berkat-Mu Tuhan Kau bukakan, perintahkan berkat-Mu hari ini. Kami percaya berkat melimpah atas kami untuk digunakan dalam pelayanan pembangunan tubuh-Mu Tuhan. Haleluya. Semakin sungguh-sungguh tubuh-Mu segera dibentuk untuk mencapai kesempurnaan. Kami butuhkan berkat-Mu untuk dipakai hari-hari ini. Nyatakanlah, perintahkanlah bagi kami semua Tuhan. Terima kasih. Terima kasih juga pelayan para hamba-Mu di tempat yang lain, di kota, di desa, di pelosok, di seluruh Indonesia, seluruh dunia. Tuhan berkati semua pelayan para hamba-Mu. Engkau kuatkan mereka Tuhan dalam pelayanan ya Tuhan. Pakai semua Tuhan untuk kemuliaan bagi bawa jiwa-jiwa datang kepada-Mu, mencapai kesatuan tubuh Kristus yang sempurna. Ibadah fellowship persekutuan tubuh Kristus hari yang diadakan yang terdekat hari ini di Medan Tuhan, sampai besok Tuhan. Tolong kiranya pakai hamba Pendeta Wijayendra yang hikmat membuka firman-Mu. Semua hamba umat yang hadir semua dilawat oleh firman pengajaran yang benar. Semakin banyak jiwa-jiwa dituai dalam pengajaran yang benar hari-hari ini. Pakai hamba-Mu Tuhan, pakai semua kami hamba-hamba-Mu, pelayan-Mu, untuk kemuliaan bagi nama-Mu, membawa jiwa-jiwa datang kepada-Mu ya Tuhan. Sinode GPT juga Tuhan, tolong masalah yang terjadi, campur tangan kiranya menyelesaikan semua jadi baik, semua untuk kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Sinode ini seluruh AMB dalam dipakai untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Pemerintah kami juga Tuhan berkati, mulai dari pemerintah pusat, Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, Gubernur, Bupati, Wali Kota, sampai pemerintah di desa-desa, Desa Taufik Tambu, berkatilah Tuhan, kepala desa sama perangkat desa Tuhan berkati. Pemimpin di bangsa ini beri hikmat, rasa takut akan Tuhan, keadilan dalam memerintah ya Tuhan. TNI, Polri juga beri hikmat, kekuatan Tuhan, tetap menjaga stabilitas keamanan negara kami, menjamin kami kebebasan kami beribadah melayani Tuhan hari-hari ini Tuhan. Dimanapun kami beribadah melayani, semuanya mengalami kebebasan ya Tuhan. Membangun rumah juga dan semuanya Tuhan, aktivitas rohani, haleluya, semuanya Tuhan di negara kami ini Tuhan. Oh haleluya, kami bebas melakukannya untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Melawat bangsa Indonesia, Indonesia diberkati, Indonesia dipulihkan, Indonesia penuh kemuliaan Tuhan, sampai seluruh bumi akan penuh dengan kemuliaan Tuhan, siap menyambut kedatangan-Mu di awan-awan yang permai. Inilah kami semua, pakailah kami Tuhan. Sekali lagi Tuhan, biarlah roh kemuliaan sungguh-sungguh mengangkat Tuhan kehidupan kami semua Tuhan. Pelayanan kami setelah 10 tahun di tempat ini, ya sungguh-sungguh roh kemuliaan mengangkat kami, memakai kami untuk kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Membawa jiwa-jiwa di sini, di Palu, dimanapun seluruh dunia dibawa kepada Tuhan untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, menyerahkan kehidupan kami semua. Sepanjang hari ini aktivitas dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kasih setia-Mu menyertai kami semua, baik yang bersekolah di TK, SD, SMP, SMA, sampai perguruan tinggi. Tuhan berkati, beri hikmat, haleluya, keberhasilan studi, cita-cita masa depan, yang menjadi pekerjaan yang terbaik, tidak menghalangi pada pelayan. Sudah bekerja juga di sawah, di kebun, di kantor, toko, berdagang, di kafe, dimanapun, apapun yang saya usahakan, kerjakan hari ini, buka jalan, sembuhkan pintu berkat-Mu Tuhan. Perintahkanlah berkat-Mu bagi umat-Mu semua Tuhan. Dimanapun umat bekerja saat ini juga Tuhan, haleluya, kantor, toko Tuhan, di kafe Tuhan, haleluya, semua
tempat mereka bekerja biarlah diberkati oleh Tuhan, semua atasan mereka semua diberkati oleh Tuhan, semua mereka Tuhan diberkati dan menjadi berkat juga bagi kehidupan yang lain ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, Engkau sungguh baik bagi kami semua. Kembalikan kami pada jam-jam ibadah, terus berjuang hari-hari ini, semakin kami berkobar-kobar dalam ketaatan, kesetiaan, pelayanan kami, pengorbanan. Oh Tuhan, sampai penyembahan kami. Oh, sampai garis hidup kami, sampai Tuhan Yesus datang kembali untuk mengalami kebahagiaan, kemuliaan bersama Engkau selama-lamanya. Terima kasih, terpujilah Engkau Tuhan, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Kau sungguh baik, bahwasanya Kau selamanya kasih setiamu abadi menyertai langkah-langkah kami semua. Langkah-langkah mujizat, langkah-langkah kemenangan Tuhan. Biarlah berkat-Mu, kasih setia, damai sejahtera dalam persekutuan Allah Bapa, Allah Sang Putra, Allah Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus tinggal menyertai mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami masuk hari baru ini Tuhan, melangkah bersama dengan-Mu. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.